Jika koalisi pengusung Anies Baswedan bubar, kader Demokrat ungkap yang jadi biang keroknya. Kita terus membangun chemistry sekaligus juga kebersamaan, bukan hanya untuk visi misi yang lebih baik ke depan, tetapi juga strategi pemenangan yang efektif. Itulah mengapa dari waktu ke waktu saya secara pribadi juga semakin intensif berkomunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Bergantian para pejabat negara, ada yang pimpinan partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya Pak Anies digagalkan. Karena saya tidak menangani langsung sekarang ini, yang saya tahu AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekarang. Ikuti saja perkembangannya nanti. Yang jelas pertemuan niat baik dari manapun, siapa dengan siapa selalu membawa kebaikan. AHY atau Demokrat nanti bergabung ke capres yang terkuat, misalnya Ganjar atau Anies, justru elektoralnya mungkin nggak akan kuat, nggak akan sekuat ketika dia gabung ke oposisi. Jadi inilah kelebihan kekurangannya di situ. Kalau kemana dia akan melangkah? Bagusnya memang masuknya ke calon pemenang itu dari sekarang, sehingga memang posisi yang akan didapat misalnya menteri atau apapun itu jauh lebih besar dan kepercayaan koalisinya lebih besar. Kalau masuknya nanti belakangan setelah satu putaran gitu ya, ini kayak PKS, Nasdem, Demokrat kan mau nggak mau pasti harus merapat. Cuman ketika mereka merapat pasti dikucilkan. Tampaknya kalau memang misalnya nih AHY memutuskan untuk bergabung di salah satu kandidat yang katakanlah salah satu pasti menang gitu ya, antara Ganjar atau Prabowo, kan berarti Anies itu kehilangan satu partai yang artinya mungkin dia tidak akan mendapatkan tiket ya. Kader Partai Demokrat Eko Jonas menyoroti Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyetujui terkait pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Adapun diketahui Partai Demokrat menjadi salah satu dari 3 partai yang tergabung dalam koalisi pengusung Anies Baswedan. Hal ini ditanggapi Eko Jonas dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Jonas mengatakan bahwa Anies Baswedan juga memiliki pilihan dalam menentukan koalisi pengusungnya, apakah terus berlanjut atau mesti bubar. Lebih lanjut, Eko Jonas mengatakan bahwa ada fakta terkait hubungan koalisi pengusung Anies, yakni koalisi sebenarnya solid, hanya saja elit Nasdem bikin gaduh dengan terang tidak ingin AHY cawapres. Demikian ujarnya. Eko Jonas pun menyebut bahwa adanya kesepakatan soal cawapres yakni ditentukan oleh Anies Baswedan itu sendiri. Karena hal itu, Eko pun menegaskan bahwa jika memang koalisi pengusung Anies Baswedan bubar, maka menurutnya ada satu partai yang jadi biang keroknya. Kalau bubar, Nasdemlah biang keroknya. Tandas Eko. Sementara itu diketahui bahwa reaksi positif dari Demokrat perihal ajakan pertemuan dari PDIP memunculkan pertanyaan terhadap nasib koalisi perubahan untuk persatuan yang sudah menyatakan dukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Bakal calon presiden usungan koalisi perubahan Anies Baswedan angkat bicara merespon desak Partai Demokrat dan sejumlah pendukungnya yang meminta dirinya segera mendeklarasikan nama calon wakil presiden pendamping dirinya pada Pilpres 2024 mendatang. Bakal calon presiden usungan koalisi perubahan Anies Baswedan. Adapun Partai Demokrat meminta Anies Baswedan segera mengumumkan nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Demokrat bahkan sempat mengancam bakal mengevaluasi dukungan mereka buat Anies Baswedan jika pengumuman cawapres terus ditahan-tahan. Wah, seru dong, kata Anies menjawab pertanyaan soal kapan pengumuman cawapres yang sudah ditunggu-tunggu ketika ditemui wartawan. Didesak, Anies tetap tak mau membeberkan secara gamblang mengenai waktu deklarasi cawapres. Intinya, kata dia, saat ini dirinya sedang mencari waktu yang pas untuk mengumumkan nama calon wakil presidennya. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan membocorkan nama cawapresnya. Penentuan nama calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan menjadi polemik di internal koalisi perubahan. 3 partai dalam koalisi ini masih silang pendapat soal sosok cawapres.
Demokrat ngotot mengusul Anies, Demokrat ngotot mengusul AHY, namun hal itu tak disambut baik PKS dan Nasdem yang juga punya alternatif lain. Nasdem bahkan terang-terangan menginginkan cawapres dari kalangan NU. Polemik di internal koalisi perubahan semakin bergulir liar setelah nama AHY masuk dalam PDIP sebagai kandidat calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Hal ini yang membuat hubungan Demokrat dan PDIP semakin lengket dalam 1-2 hari belakangan ini. Koalisi sebenarnya solid, hanya saja elit Nasdem bikin gaduh dengan terang tidak ingin AHY cawapres. Demikian ujarnya. Eko Jones pun menyebut bahwa adanya kesepakatan soal cawapres yakni ditentukan oleh Anies Baswedan itu sendiri. Karena hal itu, Eko pun menegaskan bahwa jika memang koalisi pengusung Anies Baswedan bubar, maka menurutnya ada satu partai yang jadi biang keroknya. Kalau bubar, Nasdemlah biang keroknya. Tandas Eko. Sementara itu diketahui bahwa reaksi positif dari Demokrat perihal ajakan pertemuan dari PDIP memunculkan pertanyaan terhadap nasib koalisi perubahan untuk persatuan yang sudah menyatakan dukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Bakal calon presiden usungan koalisi perubahan Anies Baswedan angkat bicara merespon desak Partai Demokrat dan sejumlah pendukungnya yang meminta dirinya segera mendeklarasikan nama calon wakil presiden pendamping dirinya pada Pilpres 2024 mendatang. Bakal calon presiden usungan koalisi perubahan Anies Baswedan. Adapun Partai Demokrat meminta Anies Baswedan segera mengumumkan nama Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Demokrat bahkan sempat mengancam bakal mengevaluasi dukungan mereka buat Anies Baswedan jika pengumuman cawapres terus ditahan-tahan. Wah, seru dong, kata Anies menjawab pertanyaan soal kapan pengumuman cawapres yang sudah ditunggu-tunggu ketika ditemui wartawan. Didesak, Anies tetap tak mau membeberkan secara gamblang mengenai waktu deklarasi cawapres. Intinya, kata dia, saat ini dirinya sedang mencari waktu yang pas untuk mengumumkan nama calon wakil presidennya. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu juga enggan membocorkan nama cawapresnya. Penentuan nama calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan menjadi polemik di internal koalisi perubahan. 3 partai dalam koalisi ini masih silang pendapat soal sosok cawapres. Demokrat ngotot mengusul Anies,